Mantap, di aman. Oke, ya, selamat malam semuanya, teman-teman developer dimanapun berada. Ya, senang sekali malam hari ini kita mengadakan live AMA. Seperti biasa, saya Black Queen, tuan rumah dari Dex Capital. Ya, jadi malam ini kita langsung aja ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu ya, teman-teman Dex Lover sama teman-teman dari Dove Queen. Harapannya biar AMA malam hari ini bisa berlangsung dengan lancar. Oke, saya pimpin doanya teman-teman ya. Kita berdoa sesuai dengan agama kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Langsung aja mungkin untuk mempersingkat waktu, Om Andrew, Om Revan sama tim, silakan bisa diperkenalkan timnya di sini. Habis itu nanti dipresentasi kurang lebih 15-30 menit. Yang terakhir kita sesi tanya jawab. Silakan, waktu dan kesempatan saya persilakan. Halo, Om Andrew. Oke. Ya, selamat malam teman-teman. Malam. Selamat malam. Gas. Mungkin ya, mic-nya mungkin Om. Suaranya hilang-hilang. Oke, sekarang udah jelas Om. Lanjut Om, gas. Anunya mic-nya Om Dove, Om Andrew. Suaranya hilang, suaranya. Mic-nya belum dinyalain. Oke, kedengaran, Pak? Oke, jelas. Silakan, gas Om. Oke, makasih ya teman-teman ya semua ya udah hadir malam ini. Perkenalkan sebelumnya saya Andrew Arthur sebagai CMO, Chief Marketing Officer dari Dove Coin sendiri. Ya di sini juga ada Pak Revan ya, tapi beliau juga sambil menunggu hasil PCR ya, karena kemarin beliau pas ngikut juga pemaparan dengan Dex Capital ya, teman-teman yang lain itu beliau dalam karantina. Ada juga teman-teman Dovex yang hadir. Mohon maaf untuk hari ini Pak Christian belum bisa hadir karena hari ini beliau orang tuanya lagi baru ulang tahun, jadi merayakan, dia berizin ya. Jadi kurang lebih untuk malam hari ini saya bisa bagikan tentang pemaparan dari Dovex Coin sendiri ya. Mohon izin teman-teman semua, saya sangat bangga untuk Dex Capital ya, untuk teman-teman komunitas yang bisa hadir, bahkan untuk teman-teman holder juga Dovex Coin yang bisa bergabung. Oke, tidak butuh banyak waktu lagi, saya bisa paparkan tentang bagaimana proyeksinya kita ya. Sebelum kita masuk di tentang tanya jawab, saya ingin sedikit tentang apa itu tentang Dovex Coin sendiri. Oke, saya share screen ya. Buka mic-nya Bang. Mic-nya lupa dinyalain kali Om. Suaranya hilang. Tes. Tes. Kedengaran ya? Ya. Kedengaran sudah. Tadi mic-nya Om, kalau nggak kedengaran mic-nya kesentuh. Lanjut Om Andrew, silakan. Oke. Saya lanjut ya. Saya langsung saja dari proyeksinya kita. Teman bisa lihat, bisa muncul ya? Jelas. Ya muncul. Ya. Jelas. Oke, jelas ya. Oke, saya jelas ya.
Jadi Dovex Coin ini terlahir untuk menjadi token sebagai sirkulasi dari startup yang ada ya. Jadi bahasanya kita memunculkan Dovex ini sebagai underline dari utility atau dari startup yang ada, maupun yang kita bangun atau yang kita kerjasama ya. Jadi Dovex Coin ini multifungsi ya. Jadi kita ini dibangun di atas smart contract Wave ya, menggunakan Wave blockchain untuk DeFi ya. Tapi kita ini proyeknya DeFi atau DFs ya, sistem alternatif untuk soft teknologi untuk startup yang ada. Ya, bagaimana kita bisa memakai token ini sebagai akses ya untuk bahasanya untuk efisiensi daripada payment ataupun dari pengembangan dari beberapa startup yang kita bangun. Kenapa kita menggunakan Wave ya? Karena ada beberapa alasan yang kita gunakan Wave. Yang pertama adalah Wave itu jaringannya decentralized ya, decentralized. Jadi kita bisa membangun nodes yang ada di jaringan ini dengan mudah ya, bahasanya bisa open source lah dibandingkan dengan jaringan-jaringan yang lain. Lalu untuk di jaringan Wave ini gas fee-nya sangat rendah. Memang di Indonesia sendiri untuk jaringan Wave ini sangat komunitasnya sangat minim ya dibandingkan dengan komunitas dari BNB ya atau Binance ya, dari Smart Chain atau dari Ethereum yang lain. Tapi kita menggunakan Wave ini sebagai salah satu token ya, smart contract untuk membangun beberapa proyeksinya kita. Karena gas fee-nya sangat rendah, lalu pengirimannya juga real time, tidak kalah cepat dengan beberapa jaringan smart contract yang lain seperti Solana, Binance, dan lain-lain. Kalau kita lihat di Wave sendiri untuk pengirimannya gas fee-nya hanya Rp100 ya untuk pengirimannya peer-to-peer ataupun pengiriman dari gas fee dari menggunakan token Wave ya, hanya Rp100. Nah, untuk token Wave sendiri ini produksinya atau total supply-nya untuk Wave ya, saya belum bicara tentang Wave, total supply-nya untuk Wave ini hanya beberapa puluhan juta ya. Kalau kita bisa di coin market cap itu puluhan juta. Itu pun kalau dia naik di ATH, kita pun sampai di 300, bisa sampai Rp300 per transaksi. Nah, itu jadi salah satu pertimbangannya kita juga kenapa kita menggunakan jaringan Wave ya. Karena nggak mungkin kalau misalnya kita mengintegrasikan smart contract-nya kita dengan ClickJo sebagai transportasi online yang berbasis soft teknologi, lalu menggunakan jaringan yang lain. Contohnya pembayarannya nanti membayar sekitar 15.000, 20.000, tapi karena gas fee-nya sampai puluhan ribu, kan beribu, jadi enggak kontrak itu. Oleh sebab itu kita kenapa memakai Wave sebagai sarana atau smart contract dari jaringan token itu sendiri. Nah, untuk total supply kita itu 1 triliun ya, dan itu tidak bisa dicetak kembali ataupun disuplai kembali ya. Kita akan baksin itu sampai di nanti kedepannya sampai di 600 miliar token di finishing supply-nya kita. Nah, untuk desimalnya kita, set desimal untuk token kita sendiri itu adalah 0 ya. Jadi setiap orang bisa memiliki satu token untuk satu holder ya, beda dengan untuk BTC sendiri kan satu BTC itu bisa dimiliki sampai 100 juta orang ya, karena desimalnya 8. Oke, saya kembali lagi di tokenomics ya. Ini teman-teman bisa cek tokenomics-nya kita ya. Tokenomics-nya kita ini total supply-nya 1 triliun, total listingnya 50%. Teman-teman bisa akses site ya yang ada di website ini, lengkap jelas tentang market listing, airdrop, developer, presale, burn, bahkan private sale yang itu. Oke, ini roadmap-nya kita dimulai dari idea dari kuartal 4 yang tahun lalu kita sudah mengadakan private sale, ICO stage 1 sampai open market tapi 7 kemarin kita sudah adakan, dan kita sudah adakan pre-launch Bali sudah kita adakan, national meeting Jakarta kita sudah adakan, airdrop listing market cap juga kita sudah ada di Nomics ya, coin ranking dan coin codex juga ya. Kita masuk di kuartal 1 2022 kita udah grand launching, development Dovex private wallet kita udah rilis ya, ICO stage 4 udah kita
selesaikan. Traction startup Bigjo kita akan mulai nanti di tanggal 17, karena semoga di tanggal 17 sudah bisa rilis di Play Store ya. Nah, kita sudah aktif juga di Trade on Wave Exchange dan beberapa exchange yang ada seperti Findax ya, seperti DigiAsset ya. Jenis di komponen market cap kita masih menunggu volume market, dan itu kita bisa langsung apply di coin market cap ya. Dan Metaverse pun kita masih under developing dengan tim ya, launching first startup kita nanti di Bigjo itu nanti di tanggal 17. Setelah itu masuk di kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Teman-teman bisa akses roadmap yang ada itu di website ya, teman-teman di dofxcoin.id. Lalu partnership-nya kita sekarang ya di Coin Codex, Trust Wallet, Wave, Bigjo, Coin Ranking, Nomics, dan Wave Exchange ya. Upcoming-nya kita di SCMC, Hotbit, Index, toko crypto juga. Maaf, ini untuk DigiAsset kita udah rilis. Coinginko nanti upcoming, Findax kita udah rilis, Certic kita udah onboarding ya, sedang onboarding juga untuk siap. Ini Wave Exchange sebagai salah satu web sebagai tempat kita ya. Trust Wallet kita masih menggunakan Trust Wallet untuk kemarin. Nah, setelah ini ada teman-teman yang holder juga bisa memindahkan asetnya di Trust Wallet, di private wallet yang ada. Karena kita udah rilis versi betanya, nanti akan kita posting ataupun kita apply di Play Store. Nah, ini beberapa dari DofxCoin ekosistem dan proyeksi yang kita bangun. Pertama adalah DofxCoin Wallet ya. Kita merilis DofxCoin Wallet ini sebagai tempat penyimpanan aset digital kita khusus untuk DofxCoin sendiri ya, di mana di DofxCoin Wallet ini pun ada beberapa fitur yang kita sediakan. Yang pertama ini kita masih sediakan yield farming ya, kedepannya kita akan sediakan untuk staking, dan beberapa fitur untuk project-project yang kita akan kerjakan, kita akan rilis juga di private walletnya kita, sehingga kita akan melihat bahwa DofxCoin kita sebagai token yang useful ya, bahkan bahasanya bisa dipakai di semua fitur apapun, bisa dipakai untuk semua jenis implementasi role model bisnis apapun ya. Nah, nanti kita pun akan rilis NFT marketplace. Ini Bigjo dulu, kita akan rilis Bigjo di tanggal 17 ini, semoga nggak lewat, karena memang kemarin kita udah traction, ada beberapa bug yang harus kita selesaikan, ada beberapa bug yang harus kita tanggulangi, karena memang untuk merilis sebuah project ya benar-benar kita harus pastikan itu fix ya. Nah, Bigjo sendiri ini adalah aplikasi transportasi online yang benar-benar dibangun di atas jaringan blockchain ya, bahasanya kita ada integrate dengan blockchain dan menggunakan suatu teknologi kripto. Ya, kita tahu di Indonesia sendiri bahwa cryptocurrency ini, kripto sendiri bukan disebut currency, beda dengan di luar ya. Karena di Indonesia disebut sebagai crypto aset ya. Di kripto sendiri disebut sebagai crypto aset ya, sebagai komoditas, karena kripto ini di bawah pengawasan Bapepti ya, Kementerian Perdagangan, bukan di bawah Bank Indonesia ataupun dari OJK. Oleh sebab itu kripto ini tidak bisa disebut sebagai alat pembayaran ya, tidak bisa disebut sebagai alat pembayaran. Makanya dari situ kita menggunakan dan mengeluarkan swap teknologi kripto. Jadi kripto apapun itu bisa di-swap di aplikasi kita ya, bisa di-swap di Bigjo ya, tapi token yang dimiliki oleh komunitas kita bisa digunakan ya di Bigjo dan di-swap dalam bentuk rupiah, sehingga apapun yang menjadi payment finishnya tetap menggunakan rupiah ya. Oke, ini sedang kita DofX NFT Marketplace. Kemarin kita tadi pagi pun kita udah meeting dengan tim Pak Dev. 90% untuk NFT Marketplace kita sudah fix untuk semua fitur ya, sudah MVP, minimal value produknya udah kita siapkan, udah kita rilis. Nanti tinggal implementasi UI-nya kita atur aja sehingga user friendly bahasanya. Untuk NFT Marketplace sendiri kita menggunakan pair dengan Polygon, dengan Matic, dengan Binance pun BNB, dengan Ethereum itu kita bisa pair. Jadi eksekusinya juga menggunakan DofxCoin sendiri. DofxCoin di swap ke
web, lalu bisa di payment dengan beberapa jaringan yang lain. Nah, ini untuk all feature-nya kita sedang menggadang-gadang untuk melakukan atau create Doflex Exchange ya. Kedepannya kita akan rilis untuk exchange sendiri. Kemarin ketika kita melakukan mediasi langsung dengan Wamen menyarankan kita juga untuk melakukan atau mendevelop exchange yang ada, karena memang di Indonesia ini sangat potensial, karena kedepannya untuk Indonesia sendiri akan rilis bursa kripto Indonesia ya. Kita tahu bersama bahwa bursa kripto Indonesia akan dirilis ya dalam waktu dekat-dekat ini. Otomatis akan banyak token-token ya dari public figure ataupun dari masyarakat yang digunakan sebagai sarana ataupun dari proyeksi yang ada. Ya, jadi harus banyak market atau pedagang yang siap untuk menjadi fasilitas daripada token-token yang ada. Metaverse dan game yang kita juga sedang siapkan ya, untuk kedepannya ini menjadi sesuatu yang sangat potensial juga untuk public ya, di Doflex Coin sendiri. Disclaimer untuk trading ya, mungkin dari sini saya ingin sesi tanya jawab dari teman-teman yang ada. Oke, terima kasih. Oke, thank you, terima kasih Om Andrew. Sangat jelas, detail sekali presentasinya. Ya. Tapi sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, saya mau menyapa dulu nih, ada Om Revan nih, Dev kita udah hadir nih. Malam Om Revan. Bisa cek suara dulu Om. Halo ya. Teman-teman dulu Om. Om Revan. Halo. Ya, beliau dari rumah ini. Halo. Oke. Thank you Om Revan. Gimana tesnya? Sudah keluar hasilnya? Iya ini, waduh, saya disibukkan sama ini, waduh, sama berkas. Iya. Iya. Harus tetap jaga kesehatan ya, Om ya. Siap Om. Gimana? Oke, thank you Om Revan. Ini kita sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya mau nanya sedikit nih sama Om Andrew sama Om Revan. Nah, ini kan sesuatu hal yang baru ya buat teman-teman Dex Capital pastinya, karena projectnya Doflex Coin ini kan dia menggunakan jaringan Waves, betul nggak? Dimana jaringan Waves ini masih belum familiar dan user friendly gitu loh. Nah, dari Om Revan sama Om Andrew sendiri itu saya pribadi penasaran gitu loh, kenapa kok sangat berani menggunakan jaringan yang belum begitu familiar, karena kalau untuk di Indonesia kan ya kalau nggak Binance Smart Chain ya Ethereum, ya mungkin merambah ke Solana, tapi kan yang paling banyak itu kan di jaringan BSC gitu loh. Nah, kalau Doflex Coin sendiri gimana nih? Kok istilahnya berani menggunakan jaringan yang belum begitu hype, yang belum begitu dikenal sama publik gitu loh. Bisa dijelaskan sedikit ya Om Andrew atau Om Revan ya? Silakan Om. Halo. Oke, baik. Ya. Saya coba bantu jawab ya. Silakan. Baik, terima kasih nih Om Beli ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman. Izin Om ya, saya nonaktifkan dulu videonya. Ya, boleh nggak apa-apa Om. Biar jelas suaranya. Berkas juga nih. Ya. Oke. Jadi gini Om. Jadi terima kasih teman-teman ya, Dex Capital yang sudah siapin wadah untuk kita bisa ama bareng-bareng ya. Jadi kita... Dengar suaranya Om, maaf. Halo. Suaranya bisa dikerasin dikit Om Revan ya. Halo, tes. Udah. Jelas nggak? Masih kecil Om Dengar. suaranya. Masih kecil ya? Suaranya jauh Om. Oh. Halo. Bisa agak-agak jauh, mungkin bisa Om Revan mungkin keluar sebentar, habis itu masuk mungkin Om. Oke. Coba saya keluar bentar ya. Bentar. Ya. Halo, tes. Ya, oke. Nah, sekarang baru gede. Lanjut Om. Oh, gitu ya. Ya. Oke, ini aku pakai tab berarti. Bentar. Oke. Baik, terima kasih ya untuk teman-teman ya. Dex Capital yang sudah mewadahi kita untuk bisa apa bareng-bareng. Oke, saya coba sedikit menjawab ya, singkat, jelas, padat. Jadi kenapa kita memilih
jaringan Wave karena memang sih belum familiar ya, tapi yang kita pertimbangkan di sini adalah gas fee-nya. Karena memang kita bangun Dovex Coin ini kan sebagai underlying utility startup baik yang kita develop sendiri ataupun yang kerjasama dengan kita. Yang kita pertimbangkan adalah sebetulnya tidak lain tidak bukan adalah gas fee-nya. Seperti itu. Gas fee paling tinggi kalau misalnya tiba-tiba harga Wave itu dia naik ya, itu paling tinggi 300 perak. Untuk sekarang dia harga gas fee-nya itu masih mainnya di 100 sampai dengan 150 perak untuk gas fee-nya. Jadi otomatis semua proyek yang kita bangun dengan menggunakan jaringan dan blockchain-nya Wave itu sangat mumpuni untuk kita bangun startup di bawah jaringan tersebut. Mungkin itu beli ya alasan kita memilih kenapa harus ada di jaringannya Wave. Ya, thank you Om. Karena gini Om, jadi kan istilahnya kalau saya pribadi melihat ini kan suatu hal yang luar biasa ya, karena kalau misalnya Om Revan sama tim menggunakan jaringan yang belum familiar, kan otomatis effortnya pun juga harus lebih besar, betul nggak Om? Harus mengedukasi belum lagi proyeknya, kemudian yang kedua harus mengedukasi juga gimana caranya untuk melakukan pembelian di jaringan Wave, betul nggak? Karena kan terus terang jujur, ya mungkin teman-teman di Desk Capital ini hanya 1-2 orang yang kenal jaringan Wave tuh. Kayak Bro Pebi itu dia biasa, sering dia bermain di jaringan Wave, tapi kayak teman-teman yang lain karena memang mostly memang kebanyakan pakai di jaringan di DEX di sini kan, jadi agak-agak gini. Jadi kalau saya bilang langkah yang sangat berani nih Om Dep, walaupun perlu effort yang lebih, ya mudah-mudahan dengan proyek yang bagus bisa nanti bisa memberikan mengambil hati para investor juga nanti Om Revan. Oke, mungkin satu lagi, tadi kan saya dengarkan presentasi kan banyak sekali proyek-proyek yang akan mau digarap sama Dovex Coin ini. Nah, kira-kira kalau untuk sekarang ini, saat ini skala prioritasnya mau garap di proyek apa itu Om Revan? Mumpung nyambung nih sama Om Revan nih. Oke, baik. Oke. Saya jawab ya. Jadi gini teman-teman, soal kenapa kita berani ngambil. Jadi ada dua mungkin ya yang saya nangkap ya pertanyaan tadi. Yang pertama mungkin yang saya menyambung di pertanyaan pertama, di mana salah satu juga kenapa kita ambil yang namanya Wave, jaringan Wave. Memang kita sudah roadshow itu di lebih dari 8 kota provinsi ya. Dan rata-rata ketika kita edukasi, jadi tidak banyak orang bertanya kenapa harus pilih jaringan Wave. Karena rata-rata yang kita temui di lapangan, khususnya untuk orang Indonesia ya, kecuali memang ketika ada di satu kota, ketemu dengan memang dia sudah lama di dunia cryptocurrency, ya baru dia mempertimbangkan atau baru dia bertanya lebih dalam tentang kenapa pakai jaringan Wave seperti itu. Toh juga tetap kita bisa edukasi, sampaikan kenapa harus pakai jaringan Wave. Cuman Om, rata-rata yang kita temui di lapangan itu tidak terlalu menanyakan tentang jaringan tersebut. Yang mereka tanyakan adalah proyek apa yang dikembangkan dari Dovex Coin ini sendiri. Seperti itu Om. Nah, kemudian dalam waktu dekat, kemarin memang saya tidak terlalu menginfokan tentang yang namanya private wallet-nya kita ya, karena di dalam roadmap-nya kita harusnya kita luncurkan itu di kuartal kedua. Begitu. Cuman ternyata kita lebih cepat selesai pengerjaan ada sekitar 3 proyek yang kita sudah selesaikan di bulan ini, Om. Yang pertama adalah private wallet-nya, dan di dalam private wallet kita ini, itu kita siapkan fasilitas yang namanya yield farming. Ya mungkin nanti kita bahas lebih dalam juga ya malam hari ini ya tentang proyek yield farming yang kita keluarkan. Kemudian yang proyek yang kedua, memang tadi sudah dijelaskan ada namanya aplikasi ojol ya, yaitu Klikjo. Ya, Klikjo. Betul. Jadi untuk skala prioritasnya memang kita sudah running per hari ini yield farming daripada Dovex Coin, Om.
gitu. Dan juga sudah luncur untuk secure wallet kita atau private walletnya kita. Dan di dalam private wallet ini ada fasilitas yield farming. Teman-teman bisa cek kok nanti website kita di dovexcoin.id, dan di kanan atas itu ada Dovex Wallet. Nah, di situ kalaupun teman-teman ingin bertanya seperti apa farmingnya, nanti kita bisa jawab juga. Seperti itu. Oke, siap. Thank you Om Revan. Baik. Jawabannya sangat jelas. Untuk memperdalam kita buka sesi tanya jawab sekarang ya, Om Revan ya sama Om Andrew. Boleh. Dan buat Siap. teman-teman Dex Capital, Dex Lover, jadi karena sangat hype dan sangat antusias sekali teman-teman yang hadir di AMA kali ini, ada 64.000 loh Om Revan ya yang hadir. Jadi saya batasin satu orang penanya, satu orang satu pertanyaan ya teman-teman ya. Jadi siapkan pertanyaan yang terbaik biar teman-teman bisa bisa menyampaikan pertanyaan yang terbaik. Oke, saya pertama kasih kesempatan sama Om Joseph Willis. Silakan Om Joseph. Pertanyaannya Om. Selamat malam Bang Li. Selamat malam ya, semuanya. Malam Om Joseph. Malam, ya. Untuk saat ini kan Dov ini kan di jaringan Wave. Untuk jaringan Wave-nya ini, untuk KYC-nya ini, Pak Dex itu udah terverifikasi belum? Soalnya kalau KYC belum terverifikasi kan untuk masuk ke suatu exchange itu kan sangat beresiko besar itu. Apa KYC-nya udah register melalui Certic atau gimana? Boleh tolong jelaskan? Terima kasih. Oke, langsung aja, singkat aja mungkin Om Revan atau Om Andrew, monggo. Silakan. Om Andre. Om Andre. Oke. Jadi pertanyaannya soal KYC ya. Iya. KYC ini kan bicara tentang data. Ya. Jadi di beberapa exchange ya, memang untuk exchange global aja itu udah pasti dikatakan untuk penggunaan data itu tergantung dari regulasi dari setiap masing-masing pemilik platform ya. Jadi pemilik platform itu pun melegalkan exchange mereka itu tergantung dari kebijakan juga dari pemerintahan yang ada, yang mereka rilis ya untuk proyeksi mereka. Nah, untuk di Findax sendiri itu adalah salah satu exchange global ya, dan masuk ke kategori 100 peringkat, hampir dari 100 peringkat exchange yang ada di Indonesia, di dunia ya, masuk hampir salah satu dikatakanlah exchange global ya, exchange besar ya. Otomatis untuk verifikasi untuk data KYC itu tergantung dari blockchain yang ada. Nah, untuk Wave sendiri itu disupport full oleh Findax. Nah, untuk juga saya juga disupport full oleh Wave sendiri. Ya. Jadi untuk penguploadan data KYC itu pasti sudah secure lah. Lalu untuk proyeksinya kita udah juga onboarding di Certic. Jadi teman-teman juga bisa cek langsung certic.com dan cek langsung Dovexcoin. Oke, thank you, terima kasih Om Andrew. Jadi dari security sangat secure sekali Om Joseph. Tidak usah khawatir ya Om ya. Semoga bisa menjawab Om Joseph. Terima kasih. Oke, thank you. Selanjutnya ada tadi siapa ya? Om Niksam ya. Dari Om Niksam, silakan Om Niksam. Halo Om Niksam. Oke, orangnya sudah nggak ada. Kemudian ada siapa ini ya? Ada Om nih, Om Job Call. Silakan Om Job Calls. Habis itu baru Mr. Johnson ya. Om Job Call, silakan. Oke, ini yang saya pertanyakan untuk jaringan blockchain Wave kan, ibaratnya belum familiar di antara ibaratnya para trader kan, untuk mensosialisasikan ke semua lapisan masyarakat itu apa langkah-langkah yang Bang Chen lakukan gitu, agar ibaratnya semua kalangan masyarakat bisa lebih mengenal blockchain Wave. Oke, thank you, terima kasih Om Job. Langsung aja mungkin singkat Om Chen, Om Revan atau Om Andrew. Baik. Saya jawab ya. Jadi seperti di awal saya sudah infokan bahwa selama kita roadshow ya di kurang lebih 8 kota provinsi, sebetulnya tidak ada problem berarti ya
atau misalnya ada pertanyaan, oh kenapa harus pilih? Karena yang kita tonjolkan di sini adalah proyeknya kita, Om. Begitu. Kalaupun tiba-tiba ada yang bertanya, oh kenapa pakai jaringan wave? Karena kita mempertimbangkan gas fee-nya. Kita kasih perbandingan, misalnya contoh, Dovex ini ada di jaringan ERC20 misalnya, gitu kan. Terus proyek yang kita bangun adalah startup dengan sasaran kita adalah misalnya menengah ke bawah, misalnya contoh ya, beli pulsa lah seperti itu. Kalau kita pakai jaringan wave dengan teknologi swap-nya kita menggunakan ERC20, gas fee-nya mungkin di sekitar 14.000 atau misalnya 300.000 dengan hanya dengan startup yang kita bangun sasaran anunya adalah menengah ke bawah, itu nggak masuk hitungan gitu loh Om. Jadi yang kita sampaikan ke mereka adalah yang kita tonjolkan di lapangan adalah proyek yang kita kembangkan. Seperti itu. Berarti intinya tetap proyek yang ditonjolkan ya. Ibaratnya gas fee-nya lebih murah dibandingkan dengan blockchain yang lain gitu ya Pak ya. Sejauh mungkin, ini sih seperti itu ya. Ya, mungkin sedikit gini, mungkin Om Revan, maksudnya Om tadi ada nggak mungkin dari si timnya Dovex Coin itu kayak semacam mengeluarkan tutorial apa segala macam, kan sama seperti yang ada project di DEX itu yang untuk dia menyasar orang-orang awam itu ya dia bikinkan kayak tutorial gimana cara melakukan pembelian di Trust Wallet, nah itu loh. Nah, itu ada nggak mungkin strategi itu yang dibikin sama Dovex itu loh. Seperti itu mungkin ke teknisnya mungkin Om Revan. Halo? Sebetulnya kita sudah ada tutorial ya di websitenya kita yang kita siapkan. Teman-teman bisa kunjungi ya di dovexcoin.id. Nah di situ semua jelas semua kok. Semua jelas semua di sana ya. Iya, jelas semua di sana kok. Seperti itu Om. Ya. Oke, thank you Om Revan. Jadi Om Job nanti bisa dikunjungin ya websitenya langsung ya, sama nanti grupnya nanti saya akan share di sini. Oke. Ya, thank you pertanyaannya Om Job. Oke, selanjutnya Mr. Jensen. Silakan Mr. Jensen. Iya. Terima kasih. Ya, Mr. Jensen. Ya, halo. Ya, silakan Om, langsung Om. Saya sangat suka sekali dengan Dovex Coin karena di blockchain-nya Waves, tidak mengambil blockchain-nya dari BSC. Karena kebanyakan BSC itu banyak sekali koin-koin yang scam. Betul Om. Oke, terus poin pertanyaannya apa Om? Kapan bisa masuk ke CMC atau market-market yang besar, supaya kan di situ banyak trader-trader yang aktif kan banyak sekali. Itu saja sih. Oke, thank you Mr. Johnson. Langsung aja singkat mungkin dijawab Om Andrew atau Om Revan. Halo Om Andrew, Om Revan. Om Andrew jawab ya. Ya. Memang untuk fokusnya kita sesuai roadmap kita akan masuk di under exchange juga ya, terutama ya pasti kita fokusnya juga kayak di Interdax ya, toko kripto. Malahan pas kemarin kita mediasi dengan Wakil Menteri ya, dengan Wakil Menteri Perdagangan Pak Dr. Jerry Sambuaga, beliau langsung merekomendasikan untuk listed di toko kripto ya. Nah, kenapa kita masih mengambil bahasanya belum langsung mengambil tindakan untuk listed ya, seperti itu. Pertama kita masih melihat dulu kekuatan dari fundament yang ada ya, dari fundament yang ada, karena kita akan melihat bahwa ketika listed di toko kripto pasti yang terbangun adalah euforia saja ya. Nah, ketika kita udah membangun fundament yang ada, ya bahasanya koin kita pasti useful ya, bisa berguna ya. Nah, makanya kenapa kita sudah akan merilis Clickjo, private wallet dan NFT marketplace sebagai dasar atau fondasi untuk proyeksinya kita bisa menahan harga untuk bisa tetap stabil ya. Untuk kedepannya kita pasti akan listed ya, pasti akan listed di Interdax, bahkan bisa listed di toko kripto. Tapi tinggal sesuaikan dengan roadmaps yang ada, kita akan sesuaikan juga dengan mekanisme ataupun regulasi yang ditetapkan oleh Interdax. Karena kita tahu di Indonesia sendiri ada beberapa hal yang harus kita penuhi ya, dari volume transaksi, bahkan juga di toko kripto yang ada beberapa hal yang perlu kita
perlu melengkapi ya, seperti itu. Jadi nggak semua orang pun punya uang bisa mengcreate suatu token dan bisa langsung rilis di suatu exchange besar ya. Dan sekalipun mekanisme seperti itu, tapi menurut saya ketika dasarnya tidak kuat, pasti suatu saat nanti bisa ambruk lah. Kita lihat bahwa ada beberapa koin yang listing atau banyak delisting. Ya, di delisting di Indodax juga di delisting ya. Karena beberapa bulan di delisting. Ini udah ada beberapa influencer buat bahasanya buat kayak voting apakah toko kripto atau Indodax bisa delist nggak koin ini karena ini udah soft rock pool gitu. Nah, nggak apa-apa. Kita melihat dengan proyeksinya kita ada atau tokennya kita ada, sekalipun memang terlihat belum terlalu langsung naik tinggi, tapi kita bertahan karena proyeksinya kita tetap jalan. Kita tahu bahwa ada beberapa proyeksi yang ada di Indodax saja kayak miner ya, miner. Ada beberapa juga yang memang udah ada update dari proyeksinya ada, tapi udah terjadi volume transaksi karena ada komunitas. Nah, untuk kita sendiri sekarang ini udah kita roadshow atau di beberapa kota di beberapa daerah untuk bisa penetrasi dari proyeksi Dovex Coin yang ada. Nah, tujuan dari roadshow yang kita adakan ini sebenarnya bukan lebih kepada penjualan, tapi bagaimana mengedukasi orang tentang instrumen daripada kripto sendiri, kripto aset sendiri. Nah, ketika kita mengedukasi itu, orang pun pasti mengerti dan bisa memahami bahwa kripto ini sangat potensial ya untuk kedepannya. Nah, ketika kita rilis juga Klikjo, otomatis komunitas di setiap daerah itu sudah terbangun. Nah, itulah sasaran kita untuk sekarang ini. Oke, terima kasih Om Andrew. Jadi kalau get point-nya seperti ini, Mr. Johnson. Jadi dari Dovex Coin sendiri ini, kalau saya lihat mereka lebih concern untuk memperkuat fundamentalnya dulu, komunitas semua kan. Nah, setelah itu, baru dia akan merambah untuk ke exchange lainnya. Kan bukan seperti itu ya, Om Revan ya. Karena saya lihat di sini, saya sangat setuju dengan strategi yang diterapkan sama Dovex Coin, di mana mereka membangun komunitas dulu, betul nggak? Nah, setelah komunitas terbangun, ya baru nanti dari sana itu mereka berikan edukasi, ada akademisi, nah nanti kan baru bisa berkolaborasi dan untuk di bisnisnya. Kan kurang lebih seperti itu Om Revan ya sama Om Andrew ya. Jadi ya itu sih yang saya tangkap sedikit dari pemaparannya. Oke, terima kasih jawabannya Om Andrew, Mr. Johnson, terima kasih. Selanjutnya saya kasih kesempatan ke Om Aku. Silakan Om Aku langsung dibacakan aja Om pertanyaannya. Monggo Om. Oke, selamat malam. Malam. Ya, mau bertanya mengenai isu tentang token selebritis ya Om. Saat ini kan sedang marak di Indonesia. Bagaimana tanggapan Dovex Coin tentang hal ini dan apakah nantinya ke depan Dovex Coin ada rencana untuk kerjasama dengan artis-artis, terutama artis-artis Indonesia sebagai ambasador untuk mempromosikan tokennya ya. Terima kasih. Oke, thank you. Wow, menarik sekali pertanyaannya Om Aku. Silakan langsung Om Revan atau Om Andrew, monggo. Om Andrew ya, karena nanya beliau. Silakan Om Andrew. Oke, ini sebenarnya memang lagi hits-hitsnya ya, karena kita melihat memang untuk kripto sendiri aspek yang terbangun dari value suatu market itu dibangun oleh komunitas ya, dari suatu tren. Nah, kalau kita melihat dari beberapa yang terjadi, memang sudah seperti itu jalannya untuk mengupgrade atau memprofitablekan suatu token ya, itu harus diangkat suatu public figure atau dengan cara kerjasama dengan influencer atau dengan beberapa kerjasama dengan brand ambassador pada yang lainnya ya. Tapi kalau menurut saya itu pun tidak ada yang salah ya. Untuk yang ada sekarang pun kita hanya saya kembali lagi kepada apa yang dibangun, apa proyeksinya ya. Kalaupun dengan cara yang seperti itu mereka melakukan nggak masalah. Sekalipun dari proyeksi mereka memang adalah proyeksi yang bagus, baik, itu sah-sah saja. Kalaupun yang mereka bangun itu adalah tidak dasar dari suatu komunitas, suatu saat nanti pun akan runtuh. Itu pertanyaan. Karena mindset yang ada di Indonesia ini berbeda dengan mindset dari pada pemain kripto di luar. Nah, karena kalau pemain kripto di luar itu biasanya mindsetnya adalah sebagai holder ya, memang benar-benar
holder ya, sebagai investor. Nah, kalau di Indonesia ini sudah terbangun bagaimana mencari profit yang sangat cepat, ya, membeli ICO dengan harga sekian, menghasilkan dengan beberapa bulan ini bisa take profit dengan harga sekian. Nah, makanya tidak bisa dikatakan lagi Indonesia ini sebagai satu target market dari beberapa proyeksi luar untuk menjadi sasaran untuk pemain-pemain bisnis yang scam-nya ataupun dari penipuan-penipuan yang terjadi seperti yang kita lihat trading yang berkedok judi online begitu, judi ya. Nah, makanya dari itu saya mengatakan bahwa untuk kripto sendiri ya sah-sah saja kalau menggunakan dengan cara menghips atau menaikkan jumlah dari value itu dan bekerja sama dengan influencer dari public figure yang ada. Tapi kembali lagi, apakah komunitasnya memang benar-benar terbangun dan proyeksinya benar-benar jelas, ya itu yang menentukan untuk bisa bertahan atau bisa stabil di beberapa tahun ke depan. Kalau kita lihat ada banyak token yang memang benar-benar naik dan turun drastis ya. Nah, kita nggak mau seperti Dogecoin ini memiliki proyeksi yang jelas, yang bahasanya bisa sustainable ya, bahasanya bisa berlangsung terus menerus, bukan hanya bisa dikatakan sebagai 1-2 tahun dari proyeksi ini dan orang-orang take profit. Enggak, kita benar-benar membangun suatu proyeksi yang benar-benar panjang lah. Hanya tim dev pun sedemikian rupa untuk inovasi melihat peluang apa yang bisa dikatakan kategorikan diintegrasikan dengan tokennya kita sebagai token yang terlahir dari underlying startup yang ada, yang dari kita develop sendiri atau yang bersama yang dengan startup yang lain. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, sangat lengkap sekali. Terima Semoga kasih. bisa menjawab ya, Om Akaku. Thank you. Selanjutnya ada Om Oga. Silakan Om Oga, langsung di open book-nya. Halo, selamat malam, Li. Nah, Oga dulu, Oga, nanti ya. Silakan Oga. Ini kan untuk tahun 2022 itu event besar. Suaranya bisa dibesarkan ya, Oga ya? Ya. Oke. Untuk tahun 2022 ini, event besar apa yang akan disiapkan oleh Dogecoin ini untuk menarik para komunitas lokal ataupun investor lokal? Gitu aja, Om. Terima kasih. Oke. Menarik sekali pertanyaannya. Langsung aja mungkin Om Revan nih kayaknya jawab nih. Silakan Om Revan. Baik, saya coba menjawab ya. Ya. Jadi sebetulnya kalau berdasarkan roadmap ya, itu teman-teman bisa lihat langsung roadmap-nya kita itu ada gathering nasional sebetulnya dan juga ada gathering internasional. Nah, cuman itu kapan eventnya, Om? Itu di kuartal kedua di tahun ini. Kira-kira Iya. di bulan berapa berarti? Bulannya range-nya pokoknya di kuartal kedua. Kita tinggal melihat sebetulnya memang kan project yang kita bangun ini kan harusnya diluncurkan di kuartal kedua. Cuman karena kita sudah lebih cepat gitu ya. Jadi ini yang membuat sebetulnya salah satu event juga kita untuk menarik para holder Indonesia ya. Seperti itu. Tetapi kita sudah mengawali sebetulnya kita sudah cicil Om, ada beberapa event yang kita buat di Jakarta, kita buat di Bali, kita buat juga di Jambi dan di beberapa kota, dan juga kita punya schedule roadshow nasional ya di bulan ini dan juga bulan depan itu di 6 kota besar ya, di Bali, di Lombok, Jogja, kemudian ada di Jakarta juga, kemudian ada di Pontianak dan Medan. Seperti itu. Sebetulnya Om, kita punya tim leader yang sudah terbentuk di 15 kota provinsi. Seperti itu. Tinggal kita schedulekan sebetulnya untuk roadshow ya, termasuk edukasi kepada mereka terkait proyek yang kita kembangkan, dan juga ada beberapa kota yang kita sudah mau traction untuk proyek yang kita kembangkan seperti aplikasi ojek online. Seperti itu, Om. Oke, thank you Om Revan. Saya rasa udah jelas ya, Om ya. Oke, Om Oga ya. Thank you Om Oga pertanyaannya. Ini selanjutnya dari ini Om Dexton Glue nih. Silakan Om Dexton Glue. Pertanyaannya Om. Singkat aja Om. Oh, terima kasih Om. Ya. Selamat malam Om. Malam. Oh, ini menarik nih Om. Saya lihat tadi ada proyeknya untuk pembuatan Dogecoin wallet ya Om ya.
Ya, setuju. Benar-benar. Nah, ini kan nanti yang kita simpan itu tidak hanya koin Dovec saja ya Pak ya, tapi Ya. bisa simpan untuk koin-koin lainnya ya Pak ya. Betul, betul. Nah, sementara untuk sekarang ini kan masyarakat masih sangat familiar dengan Trust Wallet, kemudian MetaMask ya Pak ya. Nah, dari tim Dovec Coin sendiri, apa nih Mas langkah yang mau diambil buat ngambil hati masyarakat agar mau beralih ke Dovec Coin gitu Pak? Mungkin pertanyaan saya hanya itu saja. Terima Ya, kasih. terima kasih Om Dexton. Langsung aja. Siapa yang menjawab? Om Andrew? Saya jawab ya. Nah, untuk sebenarnya private wallet, Dovec wallet itu sebenarnya adalah wallet yang desain untuk private wallet daripada holder sendiri ya untuk sekarang ini ya, dan masih sekarang ini kita masih meluncurkan dalam bentuk NFT ya, video variable product ya. Setiap fitur yang kita gunakan itu masih dikatakan penggunaannya masih bersifat kepentingan daripada holder sendiri ya, belum bisa dikatakan udah integrasi dengan DEX yang lain ya. Nah, seperti itu. Mungkin kedepannya kita akan develop menjadi suatu wallet yang bisa dikatakan wallet yang private secure-nya lebih tinggi ya, ataupun bisa kita katakan sebagai bisa di apple to apple dengan Trust Wallet dan sebagainya semacamnya ya. Tapi untuk sekarang ini untuk private wallet itu khusus untuk Dovec Coin sendiri untuk para holder. Seperti itu Pak. Saya tambahkan ya. Jadi di dalam walletnya kita juga ini, itu kita siapkan yang namanya yield farming Om. Jadi bagi ada para holder yang mau pengen masuk di program farmingnya kita, itu ada menu sendiri di situ. Seperti itu Om. Jadi artinya nanti seperti apa farmingnya mungkin ya bisa teman-teman kunjungi website kita ya, ataupun bisa bertanya juga. Terima kasih Om. Baik Om, terima kasih penjelasannya Om. Thank you. Mungkin bisa dijelaskan singkat aja Om Revan tentang yield farmingnya itu seperti apa yang membedakan dengan yield farming yang lainnya, Om Revan? Kurang lebih sama sih ya dengan yield farming yang lain, cuman konsep yang kita tawarkan kepada holder-holder yang ada, yaitu di mana tujuan juga dibuat yield farming ini adalah untuk menyerap koin-koin yang beredar di beberapa market, terutama juga di Asset ya, seperti itu. Karena untuk masuk ke sini kan, untuk masuk di dalam program yield farming ini ada 2 program yang coba kita infokan ke para holder, di mana mereka bisa mengikuti 2 plan yang pertama 3 bulan, plan yang kedua adalah 6 bulan Om. Nah itu mungkin ya saya nggak bisa infokan ya secara publis hari ini, mungkin teman-teman bisa kunjungi website atau bisa nanti japri ya, seperti itu Om. Kalau nggak nanti bisa join di grupnya Dovec Coin ya, nanti boleh Om Revan sama Om Andrew bisa DM saya untuk untuk grup Telegramnya biar saya share nanti di grup ya. Oke, thank you Om Revan tanggapannya. Siap. Oke, selanjutnya ada Om Ultra nih, Om Ultramil. Om, silakan Om. Iya Om, selamat malam ya, sebelumnya. Ya, malam. Semua proyek kan mestinya punya roadmap. Nah, misal proyeknya terlambat dari roadmap-nya atau beda dari roadmap-nya, dan biasanya kan di-vote oleh holder. Pertanyaan saya, bagaimana proyek Dovec Coin bisa survive dari keadaan tersebut dan bisa mengerjakan roadmap dengan tepat dan searah dengan roadmap-nya tersebut? Itu saja. Thank you Om Henry. Langsung aja dijawab Om Revan. Oke. Om Andrew. Saya bantu jawab ya. Ya untuk sendiri untuk Dovec Coin ya, tahu bahwa ada banyak proyek yang kita rilis ya. Bahkan sebelum juga kita lakukan AMA malam ini ya, teman-teman DEX yang lain juga udah dengar ya bahwa kita sedang under developing blockchain ya. Nah untuk tim yang ada pun kita masing-masing itu dibuatkan tim-tim yang khusus ya.
untuk private wallet. Jadi kita buat tim yang khusus untuk orang tech-nya, orang UI desainnya, semua itu kita buat orang khusus. Klik juga kita klik tim yang khusus ya. Otomatis setiap project yang kita rilis ya, ada yang nanti dia rilis di kuartal 3, kita udah tarik dia lebih cepat masuk di kuartal 2, di kuartal 1. Tapi intinya dari setiap project yang kita developing ya, itu tidak serta-merta bisa langsung rilis semuanya. Karena dia tahu semua orang ketika dirilis ya nggak mungkin mereka bisa euforia dengan semua platform yang kita keluarkan. Jadi setiap project yang kita keluarkan itu berdasarkan dari roadmap yang ada. Kalau dikatakan bagaimana mengantisipasi untuk tidak lewat dari roadmap ya, kita udah berpikir juga, kita udah mendesain tim yang benar-benar bisa sesuai dengan on time. Bahkan proyeksi yang sebenarnya masuk di kuartal 3 dan kuartal 4 kita udah tarik bisa masuk di kuartal 2, bahkan udah bisa rilis di kuartal 1 untuk sekarang ini. Mungkin seperti itu. Thank you Om Andrew. Semoga bisa menjawab Om ya, Andre ya. Thank you. Mau bertanya Om Bli? Oh silakan Om Jimmy, monggo. Malam Om. Malam. Ya. Saya mau nanya nih Om. Ini saya juga belum kenal banget dengan yang jaringan wave ini. Saya biasanya gunakannya belinya di exchanger aja gitu, dicek. Pertanyaan saya gini Om, Devi belakangan kan banyak bobol tuh Om, mengenai banyak dirampok lah sama scammer. Bukan token intinya aja, token yang masuk ke dalam blockchain-nya pun ikut hilang gitu. Nah itu bagaimana antisipasinya dan bagaimana security-nya dari Dovex Coin? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ini pengguna BSC. Nah, semua aset saya itu selain dicek, itu kalau dicek memang banyak, saya ada yang dari Ethereum juga. Tapi kalau di DEX saya biasanya di BSC. Kalau saya masuk ke Wave, berarti saya buka baru lagi. Kenapa gitu? Apa yang membuat saya bisa tertarik gitu loh Om? Nah, karena saya pikir selama saya aman-aman aja, selama saya bisa menghasilkan, kenapa saya harus menggunakan jaringan lain gitu? Bisa dikasih saya jawaban Om? Itu aja, thank you. Om Jimmy. Silakan Om Revan. Terima kasih Om Jimmy. Kebetulan di sini ada beberapa tim kita, dan juga salah satu tech-nya kita ini, mungkin Pak Firmansyah ya. Saya bisa kasih waktu lah, bahasanya kan, channel kita ada beberapa tim sini, bisa kasih waktu untuk berbicara ya. Pak Firmansyah, teman-teman bisa unmute mungkin nama Abdi, Indra Abdi ya. Indra Abdi. Ya. Tolong teman-teman Rizky. Di sini ya. Ini ya. Mungkin namanya siapa Bu? Pak Firmansyah. Tapi nama akunnya Indra Abdi. Iya. Sudah Bang. Udah ya. Oke, silakan Om Indra. Oke Bang, makasih. Sebelumnya perkenalkan saya Firman. Saya kebetulan diminta sama teman-teman Dovex, utamanya Pak CEO untuk bantu di developing office-nya, terkoneksi ke web-nya. Terkait pertanyaan yang barusan, benar juga sih Om, kalau misalnya kita udah nyaman, udah terbiasa di blockchain lain, di network lain, di Binance misalnya, ngapain kita pindah? Apa kelebihannya dengan Wave? Sehingga kita harus pindah, kita harus buka juga di sana. Terkait dengan yang tadi disampaikan sebelumnya bahwa ada beberapa dev yang akhirnya sebenarnya di jamming ya. Itu istilah teknikalnya itu mereka melakukan sniffing di walletnya sehingga 12 kata kunci dan 14 kata kunci itu bisa diambil sehingga seluruh aset yang ada di dalamnya itu bisa ditarik.
Setahu saya itu terjadinya di Trust Wallet, tanpa mau mengatakan bahwa trouble-nya di Trust Wallet, sebenarnya enggak juga, ya kan? Nah, kelebihan dari Wave itu kalau kita mau berbicara lebih teknis lagi, Wave itu justru yang lebih decentralized itu Wave. Kenapa? Karena kami pun ketika kami harus akan membangun sebuah wallet yang ada di networknya Wafes, yang terkoneksi dengan blockchainnya Wafes, maka kami harus punya node di sana. Jadi kalau kami nggak punya node, kami nggak bisa terkoneksi dengan mereka. Berbeda dengan blockchain lain, berbeda dengan network lain, itu kita bisa menggunakan API, aplikasi pihak ketiga, untuk bisa terkoneksi ke sana. Bahkan ada beberapa developer yang memang menyewakan API-nya untuk bisa terkoneksi ke mereka. Tapi kalau di Wave, itu nggak bisa. Bahkan sekelas DigiAsset kemarin, begitu kita masuk di DigiAsset, kita mau masuk di DigiAsset, mereka harus bangun node-nya dulu di Wave. Setelah itu mereka baru bisa generate wallet, mereka baru bisa bertransaksi, menerima aset Davex Coin ataupun semua token yang ada di networknya Wave. Jadi kurang lebih seperti itu, Om. Kalau nilai lebihnya sejauh ini itu karena dia decentralized, pure decentralized, dan dia Wave itu termasuk yang hybrid, blockchainnya itu hybrid. Karena tidak semua orang punya rig kemudian bisa mining di situ, nggak seperti itu kalau di Wave. Mereka harus punya node baru mereka bisa mining melalui node-nya itu. Jadi dari sisi secure, lebih secure di situ. Kemudian dari segi kecepatan bertransaksi, lebih cepat. Kenapa? Karena semua wallet, semua mau itu exchange ataupun teknologi swap yang mau bertransaksi dengan mereka, itu harus buka node di sana, sehingga transaksi itu bisa lebih cepat ketimbang dari network yang lain. Hanya memang tidak terlalu hype di kalangan kita. Mohon maaf sebelumnya, karena kita lebih banyak berkiblat ke barat. Sedangkan kalau di Wave sendiri, kiblatnya itu ke Europe. Jadi memang kita kurang hype di Indonesia terkait Wafes dan teknologinya. Oke, terima kasih Om Indra. Itu. Ya, mungkin dari Om Fian, mungkin ada tanggapan? Silakan. Om mau nanya, Om. Oh ya, silakan Om Rifki. Ya Om, langsung aja Om. Mau nanya, Om. Ya, langsung aja Om. Gimana Om? Penjelasan tadi bagus, penjelasannya tentang desentralis ya. Maaf nih saya sedikit awam tentang token ini atau koin ini. Yang saya mereka selalu bilang buka web. Di dalam webnya saya ubek-ubek itu hanya saya menemukan token atau koin ini hanya diperdagangkan di exchange gitu. Emang nggak ada yang versi DEX-nya gitu, karena kan koin ini sendiri di awal juga mempromosikan membuat wallet ya. Kalau buat terus katanya ingin membuat DeFi, tapi untuk mendapatkan koin ini sendiri kita harus membeli exchange. Jadi muter dong. Jadi dari exchange baru pindahin ke wallet atau enggak Om Indra atau yang lainnya. Terima kasih Om Lee. Oke, ada komentar langsung aja singkat Om Revan atau Om Andrew atau Om Indra. Saya coba jawab. Ya, silakan. Pak Firman aja bisa jawab. Saya coba jawab Bang, karena lebih teknis jawabannya. Gini Mas, pertanyaannya, kalau misalnya kita harus bolak-balik, kita beli di exchange, kemudian kita taruh di wallet, itu kan ribet. Lebih enak sebenarnya kalau kita langsung di wallet. Nah, itu yang teman-teman, mohon maaf, itu yang kita salah kaprah sebenarnya. Ketika kita beli wallet di Trust Wallet, sadar atau tidak, itu kita masuk ke exchange juga loh. Kita masuk ke swap juga loh. Hanya kita masuk ke menu DAPP, kemudian di DAPP baru kita cari exchange-nya, kemudian biasanya pakai Pancake atau Uniswap dan segala macam. Nanti setelah itu di situ baru kita swap. Ya kan? Itu sebenarnya ke exchange juga loh kita. Jadi swap, teknologi swap kayak Pancake dan segala macam itu kan kategorinya dia exchange sebenarnya, karena dua arah. Karena swap itu sebenarnya satu arah.
Tapi konsep mereka itu dua arah. Jadi bisa menukarkan koin A ke koin B, begitupun koin B ke koin A atau ke koin yang lainnya. Nah, sebenarnya di Trust Wallet kita ke exchange juga, hanya tidak keluar dari aplikasinya. Dia menyiapkan satu fitur di app namanya web versi 3. Nah, itu yang saya maksud tadi, celah keamanan yang terjadi itu di situ. Di web, di app nggak ada juga di app. Bahkan sudah ada teman-teman dari komunitas DAO web sendiri yang berhasil mengembangkan swap-nya ke koin lain, ke network lain. Padahal contoh ke Binance itu belum ada networknya, tapi dia berhasil membangun itu tanpa harus ada kunci ada sertifikasi dari Wave ke Binance Smart Chain. Itu berhasil ya bangun. Nah, celah keamanan di situ. Makanya di Wave tidak terlalu ditekankan di situ. Kenapa? Karena itu celah keamanan. Dan bahkan di Wave sendiri, teknologi REST API hampir tidak digunakan, karena pun kita mau menggunakan itu harus ada di dalam networknya dia, di node-nya dia. Setelah itu baru kita bisa berkomunikasi dengan blockchain-nya mereka. Kurang lebih seperti itu. Thank you, Om Indra. Tapi di website nggak ada demo atau gambar-gambar atau edukasi tentang ininya ya, walletnya ya. Karena di websitenya hanya ada link untuk download aplikasinya. Gitu. Ya, nanti mungkin walletnya kan itu coming soon itu Om Rifki. Kan belum jadi, masih di develop tuh. Kan seperti itu ya Om Revan ya, sama Mendra. Walletnya baru versi beta, jadi nanti akan dirilis resmi setelah kita upload ke Play Store. Masih ada beberapa fitur yang harus kami sempurnakan. Kalau dibilang walletnya sudah ada, kami sudah trial and error. Seminggu ini kita sudah trial and error, hanya nanti makanya kita sudah berani rilis di web, teman-teman sudah berani rilis di web. Hanya ada beberapa fitur tambahan yang memang akan kami tambahkan, dan sementara kami akan di akhir bulan ini akan mengajukan ke Google Play untuk di certify di sana, kemudian uji kelayakan dia boleh tampil di Play Store atau enggak, karena regulasi Play Store sekarang semakin ketat kan, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau setelah itu selesai baru teman-teman dari Davex pasti akan memberikan edukasinya. Tapi kalau sekarang udah disiapkan, hanya kita tinggal tunggu aja nanti dirilis. Ya, mungkin singkat aja Om Firman. Tadi terkait dengan pertanyaan dari Om Jimmy tadi, apa sih yang membedakan antara wallet Dogecoin ini dengan Trust Wallet dan wallet lainnya yang sudah familiar atau enggak? Jadi seperti yang Om Indra bilang tadi, Om Jimmy bilang tadi, kalau sudah nyaman di sana, kenapa harus pindah ke pakai wallet Dogecoin? Apa sih fitur yang tidak ada di sana tapi ada di Dogecoin ini? Singkat aja mungkin Om Firman. Sorry, mohon maaf kalau sedikit naif. Satu yang kami tawarkan, karena kita mainannya di kripto, keamanan. Keamanan yang seperti apa tuh Om? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa teknologi yang diterapkan di Wave itu tingkat sekuritasnya tinggi, begitupun pasti walletnya kami bisa masuk ke sana, itu harus memenuhi standar mereka. Dan yang kedua, ada fitur-fitur yang gini, hanya ada di kita. Iya, sip. Nah, kalau misalnya teman-teman ya mungkin setuju ya dengan apa yang saya bilang, bahwasanya di Trust Wallet pun, MetaMask pun yang sudah terkenal, itu dia tidak bisa menghindari yang namanya web phishing. Nah, kalau di walletnya Dogecoin ini bisa nggak untuk mendeteksi, untuk men-screening kalau yang web phishing yang kita klik di depth itu adalah benar-benar itu adalah web phishing dari scammersnya. Bisa nggak seperti itu, Om? Dari security. Kita lihat sendiri. Yang saya maksud, karena kita tidak menggunakan teknologi web secara utuh. Jadi kami cuma pakai web service-nya. Layanannya kami yang di depan itu bukan web service. Jadi kalau misalnya web phishing, nah, kalau menggunakan walletnya menggunakan teknologi web, phishing iya. Tapi kalau kita, kendalanya kita itu ada dua. XSS injection dengan SKA injection. Tinggal itu case yang harus kami antisipasi sejauh ini. Kalau teknologinya fully web, maka
satu web phishing, kemudian cross-site script, kemudian banyak pentest yang harus diujikan sebelum masuk ke situ. Even itu web versi 3 ya, karena yang membedakan hanya centralized di database dengan decentralized di blockchain yang dibagi ke masing-masing node, kurang lebih seperti itu. Oke, menarik nih. Kira-kira gimana Om Jimmy bisa menjawab ya? Oh, Om Andrew mau menambahkan, silakan Om. Saya juga sedikit berapa mungkin semua wallet ya ini pasti punya tingkat keamanan yang berbeda ya. Tapi false yang ada pun yang terjadi di Trust Wallet itu pun banyak terjadi dusting ya. Dusting attack ya, phishing. Dusting attack ya. Tiba-tiba ya asetnya hilang gitu. Jadi kalau menurut kita dari suatu ya pengembangan atau developing dari tech yang ada itu tergantung masing-masing proyeksi. Jadi kalaupun sekarang dikatakan bahwa Trust Wallet tingkat keamanan yang tinggi ya, security-nya juga tinggi, belum tentu ya bisa dikatakan dikategorin tidak bisa di-hacking ya. Nyatanya sampai sekarang ini pun Trust Wallet masih bisa dikatakan bisa terkena dusting. Tuh. Terima kasih tanya Om Andrew. Mungkin kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Semoga bisa menjawab Om Jimmy tadi ya sama Om Rifki ya. Nanti Oke Om Di, oke. Thank you Om Jimmy pertanyaan sama Om Rifki. Oke, lanjut sama Om Ded, silakan Om Ded, masih di sini? Om mau tanya, pendapatan sangat penting bagi proyek. Jadi bagaimana proyek ini bisa menghasilkan keuntungan agar proyek bisa berjalan dengan baik? Dan apa model pendapatan dari proyek ini? Terima kasih Om. Thank you pertanyaannya Om Ded. Langsung aja dijawab Om Revan apa Om Andrew, silakan. Jadi memang role modelnya kita memang adalah kripto ya. Tapi di sambil kita merilis suatu token ya, kita mempunyai juga beberapa proyeksi yaitu proyeksi startup yang ada. Yang bagaimana ini startup ini bisa menjadi underlying dari token kita sendiri ya, Flexcoin ya. Nah, untuk bisa katakan aliran pendapatannya atau revenue streamnya bisa dikategorin bukan hanya dari segi trading ya, dari segi investment yang ada ya, bukan dari segi dikatakan sebagai teknikal yang ada, tapi mau benar-benar kita merilis suatu proyek ini pasti ada hitung-hitungannya juga. Nggak mungkin kita merilis click show itu nggak bisa dikategorikan mau melawan suatu raksasa yang ada. Tapi ini yang bisa dikategorikan masa sedang mengarah ke kripto ya. Kita melihat banyak orang sedang merilis banyak token, banyak koin, tapi tidak juga bisa melihat trennya mengarah kemana. Nah, kita mengambil tren-tren yang sebenarnya dikategorikan ini sebagai kebutuhan yang tidak akan pernah punah ya, transportasi online. Nah, bagaimana kita melihat peluang ini kita bisa integrasikan dengan tren zaman sekarang. Tipsnya ini sedang mengarah ke kripto, lahirlah ClickShow. Nah, bagaimana juga NFT marketplace ya, kita melihat juga untuk NFT marketplace ini rada-rada gambling juga untuk pemain-pemain NFT, karena market yang digerakkan ini adalah digerakkan oleh komunitas ya. Ketika komunitas atau market memberikan mengalihkan tren, otomatis timbullah value di sana. Nah, kalau menurut saya untuk hal ini ya, untuk revenue streamnya ya, itu dari proyeksi yang kita bangun itu pasti ada hitung-hitungannya. Nggak mungkin kalau kita bangun ini nggak ada hitung-hitungannya. Seperti itu. Ya, oke. Thank you Om Andrew. Semoga bisa menjawab ya Om Ded ya. Thank you pertanyaannya. Selanjutnya ada Om Rian. Silakan Om Rian pertanyaannya. Langsung aja Om. Selamat malam Om. Ya, malam Om. Saya mau bertanya mengenai staking. Apakah proyek ini akan menambahkan fitur staking? Karena kan staking ini sangat penting untuk strategi menahan hodler dalam jangka panjang. Apakah akan ada fitur staking? Sekian, terima kasih. Selamat malam Om. Oke, thank you Om Rian pertanyaannya. Langsung aja dijawab singkat mungkin Om Andrew atau Om Revan. Jawabannya pasti. Karena kalau pasti kita ada ya. Rilis farming otomatis kurang lebih gambarannya staking juga kita bisa akan rilis. Oke, seperti itu.
Oke, thank you jawabannya singkat, padat dan jelas. Selanjutnya ini dari Om Fian ini menarik sekali soalnya. Silakan Om Fian. Dibuka mic-nya Om. Om Fian, masih di sini? Ayo Om, buka Om, mic-nya Om. Lagi ngetik, Om Li. Oh, lagi ngetik dia. Ya udah. Oh, lagi ngomong. Ini saya bacain aja ya Om Dep ya. Di sini ada nih kalau ngebahas keamanan blockchain sama aja web sama BSC atau ETH mengenai REST API kan sisa di open atau enggak saja. Nah, mau tanya, ini ada IDR di wallet maksudnya gimana? Boleh dijelasin? Nah, silakan mungkin singkat dari Om Andrew atau Om Revan. Monggo. Ya, halo? mungkin Pak dia bisa jawab ya. Ya. Ya, bantu jawab. Ya, silakan. Pekerjaan saya. Oke, siap. Ya. Jadi begini. Jadi awal kami membangun wallet itu, salah satu fitur yang akan kami andalkan di situ adalah ada teknologi swap di dalamnya. Yang tadi sempat disinggung oleh Bang Revan, bahwa ketika misalnya kita menyasar middle low sasarannya kita, maka ketika dia mau transaksi pembelian pulsa dan segala macam, di Indonesia kita tidak bisa menerima itu kategorinya lebih dari kejahatan negara ketika kita melakukan pembayaran menggunakan mata uang selain rupiah. Awalnya kami memasukkan di situ karena yang kami tangkap secara teknis, ketika kita melakukan swap dulu di walletnya kita di tempat yang sama dan itu kelihatan di depan, maka itu tidak akan jadi masalah karena kita eksekusinya pakai rupiah. Maka sebelumnya itu ada fitur swap di dalam private walletnya kita yang user atau member bisa langsung beli pulsa, beli token listrik, bayar tagihan semua multi finance, kemudian isi OVO, isi Dana, isi GoPay, ShopeePay dan segala macam itu ada sebelumnya, dan pada saat uji coba kemarin itu sudah berhasil kami lakukan. Contoh kami isi OVO langsung dari Bank Permata yang isi, jadi tokennya dimasukkan ke wallet, di wallet ada fitur swap, setelah di swap menjadi rupiah itu yang dieksekusi untuk melakukan transaksi. Tetapi hasil meeting kami dengan Bapepti, arahan mereka itu sebaiknya dimatikan dulu sementara sembari bapak-bapak di Bapepti itu mempelajari bisa atau tidak ketika dia ada di dalam satu platform. Kalau beda platform bisa, tapi kalau dalam satu platform arahannya kemarin, ya kita pelajari dulu soalnya kan ini beda teknologinya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada rupiah di dalam, memang itu tadinya ada karena kami ada teknologi swap sebelumnya untuk transaksi seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, thank you jawabannya dari Om Firman. Oke, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Ini menarik pertanyaan dari Febrino. Langsung aja Febrino. Masalah di mana beli presale-nya. Langsung aja singkat aja Om. Halo? Oke, saya bacain aja ya. Dari Febrino, saya ketinggalan presale-nya Dovec. Gimana cara beli presale-nya Bang dan kapan listingnya? Silakan Om Andrew. Makasih jawabannya. Pertanyaan. Ya. Oke. Sekarang kita udah listing ya. Kita udah close sama sekali untuk presale. Teman-teman masih bisa pembelian di web exchange ya, juga di G-Asset ya untuk market Indo ya, karena pairnya juga bisa ya. Lalu bisa juga di Findax ya. Jadi untuk sekarang kita udah listing. Dan menurut saya kita masih di kategori koin yang bertahap ya, masih di kategori masih under developing. Otomatis masih potensial untuk teman-teman yang mengambil instrumen kripto sebagai investing ya, sebagai Dovec sebagai instrumen investing di cryptocurrency, itu sebagai aset ya. Oke, kalau di Trust Wallet tadi kan sempat disinggung tuh udah bisa melakukan pembelian di Trust Wallet juga, itu sekarang udah bisa ya Om ya? Kita belum tidak DEX ya, tidak ada belum integrasi dengan DEX yang ada di Trust Wallet. Sekarang masih pembelian langsung di exchange yang ada. Exchange-nya aja berarti ya.
partnership dengan kita di Findax, di Wave Exchange dan di GIS. Oke, thank you Om jawabannya. Oke, selanjutnya nih ada si Ega, silakan Ega. Pertanyaannya Ega. Selamat malam Li, selamat malam tim Dev. Oke, langsung aja Ega. Ya, di sini kan katanya mau leasing project ClickJo. Bagaimana nih strategi Devnya untuk menarik para user menggunakan aplikasi tersebut? Di mana yang kita kenal masyarakat tuh lebih mengenal yang namanya Gojek dan Grab itu. Terima kasih. Menarik pertanyaannya Ega. Silakan langsung dijawab singkat Om Andrew atau Om Revan. Oke, pertanyaan dari Mas Ega ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat untuk aplikasi ini, memang ini ada challenge juga untuk kita. Tapi kalau dari segi dari sales and marketingnya kita memahami bahwa di dalam dunia transportasi online atau aplikasi transportasi online tidak ada dikategorikan salah satu fanatik atau driver itu bisa dikategorikan sebagai fanatik dari aplikasi tersebut, di mana ada keuntungan atau dikategorikan pendapatan yang lebih, ya di situ pasti mereka akan berpindah. Nah, untuk strateginya kita, untuk sekarang ini seperti saya katakan tadi, kita udah mengadakan ya roadshow ya di 8 kota dan 8 daerah yang ada. Ya, di Manado, di Makassar, di Sulawesi Barat, di Batam, di Jakarta, di Bandung, ya, di Bali, dan di Kupang ya. Surabaya juga kita akan rilis. Teman-teman, di sini di setiap daerah ini kita udah membangun komunitas. Yang pertama adalah komunitas Dovex Coin ya, para holder. Otomatis ketika kita merilis aplikasi ClickJo ya di setiap daerah, kita udah memiliki basis massa dulu ya. Sehingga ketika penetrasi project yang ada, teman-teman yang sebagai holder ini bisa memaksimalkan atau merasa memiliki dari aplikasi ini. Karena kita tahu bersama bahwa ClickJo ini akan diintegrasikan dengan Dovex Coin sebagai underline dari utility-nya kita. Ketika para holder memakai ini, otomatis mereka kan berpikir, semakin saya memiliki, saya memakai aplikasi ini, kurang lebih bahwa bisa mendorong juga membantu company untuk meningkatkan probabilitas dari harga. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Saya rasa sudah jelas ya, Ega ya. Oke, selanjutnya Bro Feby Utomo. Silakan Bro. Halo, malam Li. Ya, Singkat malam, aja Bro. Bu, mau tanya sama Devnya, saya lihat di Twitternya ada membahas metaverse. Nah, bisa jelaskan nggak konsep metaverse-nya yang bakal diangkat sama Dovex Coin ini yang kayak gimana gitu? Oke, thank you Bro. Pertanyaan jelas tapi menarik nih. Thank you. Silakan Om Revan nih. Om Revan nih, boleh bicara Om Revan. Boleh minta pendapatnya Om Revan tentang metaverse, konsepnya Sorry, seperti tadi apa nih? apa tadi ya? Sorry, aku lagi ngurus. Tadi kan dilihat tuh Gimana? di Twitternya Dovex Coin, itu kalau Dovex Coin sendiri itu salah satunya bikin project metaverse. Nah, konsep metaverse yang seperti apa nanti yang akan ditawarkan? Karena kan sekarang metaverse tuh banyak banget, termasuk yang Raffi Ahmad kan Runsverse juga mau bikin metaverse juga. Nah, kalau Dovex Coin ini metaverse-nya konsepnya kayak seperti apa gitu loh, Om? Poinnya seperti itu. Silakan Om. Baik. Oke. Baik, saya sesingkat menjawab ya. Sebetulnya mimpi besarnya kita adalah membuat satu metaverse yang universe kayak semacam ada bumi lain lah seperti itu. Nah ini memang ditanggapi secara wah ini crazy juga ini kan seperti itu. Tapi ini mimpi besar kita seperti itu. Tapi kemarin yang kita sudah yang kita sudah uji coba adalah untuk kaum Nasrani ya, untuk church. Seperti itu Om. Jadi ada satu gereja yang coba kita kita uji coba ya, di mana konsep ini adalah konsep ibadah. Begitu, karena ada permintaan di satu gereja yang lumayan besar. Jadi tapi lepas dari itu mimpi besar kita sebetulnya membuat satu universe yang kayak semacam ada dunia lain lah seperti itu, sama seperti bumi lah seperti itu kurang lebih. Jadi ada nanti
sebetulnya sih banyak ya. Atau mungkin Pak Christian ada nggak ya? Ada mungkin Pak Christian. Pak Christian, Om Christian udah hadir? Sepertinya belum masuk dia Om. Ya, boleh nanti di lain kesempatan. Kurang lebih seperti itu mungkin bayangannya Bro Febi. Beliau ada, tapi nggak di unmute. Iya, berarti sorry ya. Ya, kurang lebih seperti itu Bro Febi. Ada tanggapan? Mungkin mau penasaran aja sih konsepnya kayak gimana. Cuman kalau memang menyentuh metaverse sosial ya berarti ya. Kalau saya lihat tadi, saya tangkap jawabannya. Bukan kan sekarang itu kan lebih ke GameFi ya. Orang metaverse berbasiskan game dan juga yang bisa menghasilkan penghasilan kayak gitu. Mungkin itu sih dari tanggapan saya. Oke, terima kasih. Kita udah rilis ya. Kemarin kita udah uji coba di hari Sabtu. Pertama kita udah testing untuk konsep ibadah ya. Di sini yang under developing dari timnya Pak Christian ya. Tapi kalau beliau ini di mute ini, mungkin beliau mau bicara mungkin sedikit dari gambaran dari multi. Boleh. Atas nama siapa Om? Ya, Kiat MMS Christian Lister. Tolong Bro Rizky di unmute Bro. Soalnya timnya beliau yang under developing untuk metaverse yang ada dari komandonya beliau. Banyak banget, bisa angkat tangan ya. Om Kek mungkin bisa dibuka Om. Sudah. Kiat MMS sudah. Silakan. Oke, silakan Om. Yap, baik. Terima kasih kesempatannya. Jadi metaverse yang kita akan bangun itu real life yang kita harapkan ya. Jadi apapun yang terjadi sekarang kita di dunia saat ini, itu kita akan taruh di metaverse. Saat ini kita bikin tim sendiri, jadi ada yang memang misalnya khusus mereka bekerja untuk bikin ibadah, nanti ada yang bikin mall gitu ya, nanti ada yang bikin perkantoran gitu. Dan sebenarnya kita membuka kesempatan ke siapa aja, kita membangun satu platform yang open source, yang siapapun punya ide bisa masuk ke dalam dunia metaverse kita gitu loh. Jadi sangat open. Saya misalnya pengen ada yang malah ide saya bikin tempat cari jodoh ya, silahkan kita bangun semua di situ gitu. Sangat terbuka dan tim kita juga sudah cukup banyak untuk bangun masing-masing itu. Kira-kira itu penjelasannya. Oke, terima kasih tambahannya Om Christian. Oke, selanjutnya. Thank you ya Bro Febi ya pertanyaannya. Selanjutnya ini dari tadi nih Bro Dedi nih, Om Dedi. Silakan Om Dedi. Pertanyaannya. Nanti baru terakhir si ya, Om Hendra ya. Silakan. Masih di sini Bro Dedi? Dedi CL? Ya, silakan Bro. Langsung aja Bro. Untuk yang ditanyakan untuk Dovec ini kan ada bisnis konvensionalnya di ClickJo ya. Oke. Untuk nanti kalau misalnya ClickJo itu udah berkembang dengan strategi marketingnya mereka, nah untuk hasil dari keuntungan ClickJo sendiri ada nggak yang masuk ke Dovec? Terus untuk istilahnya apa ya? Untuk sharing profit, sharing profit ke holdernya, kayak misalnya ada posting APR atau APY staking atau apa gitu. Mungkin itu aja sih Bli. Terima kasih. Oke, thank you Bro Dedi. Silakan singkat saja Om. Oke, jawabannya pasti ya. Jadi sistem itu kita siapkan pasti. Dari mana bisnis project yang kita create ya, under developing ini ketika udah running well, udah besar, udah bisa menggenerate revenue, otomatis kita udah bisa dikategorikan bisa post ke beberapa bagian ataupun bisa meningkatkan probabilitas harga yang ada ya, ataupun bisa mendorong dari fitur-fitur kayak staking farming yang kita rilis seperti itu. Oke, thank you. Jawabannya singkat, jelas dan padat. Ya, yang namanya kerjasama pasti dia ada gininya Bro Dedi, sharing profitnya. Cuman untuk masalah hitungannya itu kan dapurnya mereka tuh Bro. Yang jelas pasti ada ya nanti ya. Oke, thank you Bro Dedi. Mungkin dari Bro Hendra ini menarik pertanyaannya, silakan Om Hendra. Langsung aja Om. Silakan Hendra Crypto. Masih di sini? Halo? Oke. Om Hendra, dibuka aja mic-nya Om. Kalau enggak saya bacakan ya Om Hendra ya.
tadi sudah dijelaskan tentang kendala dari pembayaran menggunakan kripto. Karena Indonesia pembayarannya sah hanya menggunakan IDR untuk transaksinya. Memang di-swap dari kripto ke IDR dan masih dalam pembahasan dari Bapeti. Nah, kemudian bagaimana dengan izin aplikasi online-nya? Karena Indonesia juga menerapkan izin aplikasi online yang telah diatur undang-undang. Berharap proyek jangan sampai terkendala dari regulasinya. Terima kasih. Kira-kira bisa dijawab dari Komendru? Oke, baik. Jadi memang kita merilis suatu proyek ya, bahkan kita sebelum open listing kemarin ya kita udah soan ataupun melakukan mediasi langsung dengan Wakil Menteri Perdagangan ya. Ya di mana Wakil Menteri Perdagangan ini yang memang genjot gila-gilaan benar-benar harus mengeluarkan bursa kripto Indonesia. Nah itu yang pertama, karena kita ingin melakukan proyeksi ini sebagai proyeksi yang jangka panjang, yang bisa dikategorikan bisa dinikmati semua kalangan. Otomatis kita harus berafiliasi dengan perundang-undangan yang ada, ataupun dari setiap pemerintahan yang benar-benar membuat regulator sesuai dengan kebijakan cryptocurrency ini tersendiri. Nah, itu yang pertama untuk cryptocurrency, untuk crypto aset ya, untuk Dovex Coin. Yang kedua adalah aplikasi yang kita rilis seperti QlikJo. Kemarin kita udah melakukan mediasi juga dengan Kemenhub, Kementerian Perhubungan, lalu juga Kemenristek ya. Itu udah kita lakukan mediasi, sebagaimana kita menanyakan izin dan perundang-undangan terkait dengan aplikasi yang akan kita rilis. Untuk izin dan legal semua kita udah siapkan, ini sudah under proses ya, udah develop. Bahkan kita sudah kemarin melakukan pemaparan proyeksi Dovex Coin dan QlikJo itu di depan 11 exchanger Indonesia. Bahkan juga sudah melakukan mediasi dan pemaparan proyek di depan Asosiasi Blockchain Indonesia, lalu juga di depan Aspaklindo, Asosiasi Pedagang Kripto ya, seperti seperti Introdax ya, itu asosiasinya ya, lalu juga langsung melakukan dengan Bapepti dan jajarannya. Otomatis dengan sejauh ini yang kita lakukan, kita benar-benar seriusi dan membuat proyeksi ini benar-benar bukan proyeksi yang biasa-biasa ya. Kalau teman-teman bisa ikuti dari perjalanan Dovex ya, benar-benar kita mengikuti dengan rule yang ada di Indonesia. Seperti itu. Oke, terima kasih Om Andrew. Ini tidak terasa 1,5 jam lewat kita loh. Luar biasa ini ama kali ini loh. Biasanya kita amanya maksimal 1,5 jam loh. Tapi karena saya lihat semangat dari teman-teman juga yang nanya, mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya. Izin bos. Silakan Om Yuri. Langsung. Oke. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Christian Yokung selaku CMO dari QlikJo. Jadi mohon maaf saya agak terlambat karena ada acara. Jadi saya memberikan ini mungkin ini saat di penutup, jadi saya memberikan presentasi singkat saja soal QlikJo karena tadi saya sempat mengikuti pas di terakhir ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi QlikJo ini memang betul-betul real project sementara kita kembangkan, dan QlikJo ini juga berasal dari wadah-wadah asosiasi, jadi bukan pure langsung kita kembangkan hanya karena kebetulan dengan Dovex, tapi kerangkanya sudah kuat karena kita berasal dari grassroots, jadi sudah ada wadah asosiasi dengan puluhan ribu driver sudah siap gitu, dan itu sementara kita jalankan. Begitu juga dengan user, kemarin juga saya sudah sempat jelaskan, kita punya strategi marketing karena kita berasal dari grassroots, jadi kita punya pukulan telak, artinya bagaimana kita bisa bersaing dengan transportasi online raksasa yang sudah ada, karena kita asalnya dari situ. Oke, and then untuk transportasi online sendiri, berdasar tadi juga ada pertanyaan seputar peraturan dan lain-lain, saya juga sampaikan kita ikuti dari Permenhub awalnya 108 hingga ke 118, itu kita ikuti terus, dan jujur QlikJo ini akan menjadi dari kita sendiri karena apa yang terjadi sekarang kan transportasi perusahaan yang ada sekarang semuanya itu sudah bukan made in Indonesia. Kebanyakan yang full seperti InDriver, Maxim yang baru juga itu berasal dari luar. InDriver dari Rusia tanpa ada kantor dan lain-lain, sowan ke pemerintah nggak ada sama sekali. Kita bangun QlikJo yang memang sekarang transportasi online jadi kebutuhan, artinya masyarakat Indonesia sepenuhnya. Di sini kita akan masuk benar-benar dan kita akan mengikuti prosedur yang ada. Jujur
kita sudah langsung ke Kementerian Perhubungan, kita ke Kemendak juga, terakhir kita ke Kominfo juga, semua alur sudah kita lewati, bahkan untuk nanti timeline, nanti untuk start awal dari Klikjo nanti di Sulawesi, kita juga sudah kolaborasi nanti dengan Gubernur dan juga Kepala Dinas Perhubungan Provinsi yang sudah ada. Jadi ini memang benar-benar ready produk ini, yang pastinya produk ini pasti akan sinergi dengan Dovex sendiri, akan menjadi penopang untuk Dovex. Mungkin kan sudah disampaikan soal swap, nanti akan ada, ini akan menjadi unik karena nanti akan ada bisa transaksi swap kripto. Tetapi saya harus jelaskan di sini, strategi marketing kita awal adalah pembayaran dengan menggunakan cash. Itulah cara kita awal dalam 6 bulan ke depan, untuk tujuannya adalah merekrut database baik user maupun driver. Itu tujuan kita. Dan target kita dalam untuk akhir tahun ini, kita akan mendapatkan setidaknya minimal 500.000 hingga 1 juta downloader ataupun user. Itu strategi kita. Sudah ada strategi, memang dapurnya kita saya sudah jelaskan dari yang sebelumnya, mungkin saya paparkan karena ini di menit akhir. Intinya kawan-kawan, tim dari Klikjo sendiri, karena kita divisi yang berdiri sendiri independen, tetapi di bawah naungan Dovex dan juga holding, kita sudah sangat ready, artinya untuk di area bidang transportasi online, apalagi memang salah satu senjata kita yaitu dengan tagline kita lebih murah, kurang mahal, itu akan menjadi betul-betul senjata untuk kita menarik user dan juga driver, karena kita sudah ada satu-satunya transportasi online yang mewadahi komunitas atau asosiasi dari para driver online untuk sisi drivernya. Mungkin demikian, host. Terima kasih untuk kesempatannya. Oke, singkat aja Om Yori, kenapa Om Yori mau berpartner dengan Dovex Coin? Iya. Maksudnya berpartner dengan Dovex? Iya. Iya, karena memang belum ada transportasi online yang menggunakan swap untuk kripto. Dan kenapa Dovex? Karena kita juga sama-sama ini adalah produk daerah, produk anak bangsa. Memang saatnya sekarang, bukan hanya di kripto saja. Tanpa kita sadari, di transportasi online pun itu company-company dari luar itu sudah memang betul-betul underground sampai di bawah. Ini saatnya kita anak bangsa sendiri harus inisiatif sendiri, dan ya kita harus bekerja sama. Artinya untuk supaya kita bisa besar dan setidaknya mengibarkan nama produk daerah Indonesia kita sendiri. Oke, mantap. Thank you Om. Ya. Om Li, satu pertanyaan. Sorry, saya pakai ID-nya Yori. Om Jimmy, lagi Om Jimmy. Mungkin Om Yori, ini gimana? berkaitan dengan Klikjo. Oke. Saya penasaran, karena kita tahu Gojek dengan Grab itu bunuh-bunuhan. Bakar-bakar duit, Om. Oke. Antisipasinya gimana, Om? Investornya siapa di belakangnya? Thank you. Oke, gini aja Om Jimmy, mungkin tahan sampai di sana Om Jimmy. Ini sebenarnya kan kita untuk live amanya kan 1,5 jam aja, ini udah lewat. Seperti biasa, ya kita tutup dulu, closing dulu, setelah itu baru kita acara bebas. Om Jimmy ya, biar bisa lebih relax ya, nggak apa-apa ya Om Jimmy ya. Siap. Mungkin dari Om Revan sama Om Andrew, silakan closing statement-nya. Sekali lagi, karena antusias dari teman-teman luar biasa, jadi saya toleransi. Ini kurang lebih 30 menit lebih kita untuk amanya. Tapi tenang aja setelah ini, karena kan kita live amanya ini kita mau upload juga ke YouTube. Jadi biar nggak terlalu besar filenya kan. Setelah ini kalau misalnya dari Om Revan sama Klikjo ada waktu juga, kita bisa acara bebas, saya kasih waktu seluas-luasnya. Mungkin terakhir closing statement dari Om Revan sama Om Andrew. Silakan monggo. Baik, terima kasih untuk teman-teman Dex Capital ya yang sudah bersama-sama AMA malam hari ini membahas tentang Dovex Coin dan proyek-proyek yang kita kembangkan. Intinya adalah mimpi besar kita adalah membuat bagaimana Dovex Coin ini dari daerah Indonesia dan untuk dunia. Seperti itu. Jadi kita mau pengen bersaing dengan mungkin kripto yang ada di luar sana, dan juga mungkin kita akan bergandengan tangan. Ya mungkin akan ada muncul koin atau token-token baru untuk dari hasil karya-karya daripada anak-anak bangsa. Ya kita mau pengen agar supaya Dovex Coin ini itu dikenal. Dan memang proyek yang kita kembangkan ini adalah the one and only ya, satu aplikasi ojek online dengan menggunakan teknologi swap,
pertama di Indonesia. Seperti itu. Jadi mimpi besar kita adalah bagaimana agar supaya Dovexcoin ini benar-benar dari daerah untuk Indonesia dan untuk dunia. Seperti itu, Om. Thank you, Om Revan. Om Andrew, ada tambahan? Ya, oke. Jadi saya tambahkan sedikit ya. Terima kasih untuk X Capital ya. Kita tahu bahwa di Indonesia sekarang lagi hits tentang crypto aset juga ya. Jadi otomatis peluang ini harus kita ambil ya. Ya, jadi jangan bahasanya kita melihat ada proyeksi yang dari luar bisa masuk dan dikategorikan Indonesia terus dibodoh-bodohi dengan proyeksi yang nggak jelas. Otomatis kita sebagai anak bangsa bangkit untuk memunculkan suatu proyeksi yang real, yang bisa dikategorikan sebagai primadona atau bisa jadi aset untuk bangsa sendiri. Karena kita lihat juga untuk Klikjo ini bisnis yang bisa sustainable ya. Bahasanya bisnis ini bisa berpotensi atau bisa diterapkan, dipenetrasi juga bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga bisa dipenetrasikan di negara-negara lain ya. Karena kita lihat di negara-negara lain juga ada transportasi online, tapi masih menggunakan cash ya. Ada beberapa negara juga yang menggunakan kayak El Salvador ya. Beberapa negara yang memang udah fix menggunakan kripto sebagai alat pembayaran. Nah, kita menghadirkan Klikjo sebagai aplikasi transportasi online berbasis swap teknologi kripto yang bisa dikatakan jadi senjata kita untuk menaikkan harga dari Dovexcoin sendiri. Oke. Ya, terima kasih Om Andrew. Ya, sekali lagi saya Black Coin tuan rumah Dex Capital mengucapkan terima kasih banyak buat Om Revan, Om Andrew, sama teman-teman Dev dari Dovexcoin. Terima kasih banyak. Teman-teman juga Dex Lover, luar biasa sekali pertanyaan hari ini, sangat antusias sekali. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di AMA berikutnya. Thank you. Oke, ya silakan Om Yori bisa dijawab tadi pertanyaan